Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para jamaah yang saya muliakan, insyaallah ngaji singkat kita pada malam hari ini sebelum kita melanjutkan salat tarawih dan witir ini adalah tentang masalah madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan ini para jamaah kedudukannya sangat penting sehingga kita semua wajib merasakan dan wajib tahu. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, pertama saya ingin mengajak panjenengan semua untuk merenungi dan melihat sekitar. Kira-kira bapak ibu yang saya muliakan, ini Ramadan ini kira-kira bulan yang aneh apa enggak, Pak? Enggak aneh ya? Kalau saya pribadi sangat aneh, Pak. Sangat aneh. Kenapa kok saya bilang sangat aneh? Karena berapa banyak kita saksikan bersama dan kita rasakan kehadirannya. Kemarin-kemarin di luar Ramadan, jarang sekali kita temukan orang tergerak hatinya untuk cepat-cepat ambil mushaf, ambil Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Ini jarang sekali, Pak. Tapi dengan barokah masuk Ramadan, orang berbondong-bondong, tidak ada yang nyuruh, tergerak tiba-tiba. Ini keanehan-keanehan yang ada pada bulan Ramadan. Tidak hanya masalah spiritual, para bapak, para ibu. Kita lihat masalah dunia juga. Masalah materi, kaitannya dengan masalah materi. Coba panjenengan lihat, perhatikan juga. Tidak usah jauh-jauh panjenengan lihat di mana? Di daerah Jakarta, di sekitar kita saja. Di sekitar kita saja. Coba panjenengan perhatikan setiap hari. Para bapak, para ibu, lebih banyak mana pengusaha yang tiba-tiba mendadak punya usaha? Ya, saya ulangi. Lebih banyak mana pengusaha yang tiba-tiba mendadak menjadi pengusaha? Sebelumnya bukan pengusaha, Pak. Tidak punya usaha. Tapi tiba-tiba mendadak punya usaha. Lebih banyak mana? Di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Monggo, Pak, jawab mawon. Bulan Ramadan. Dan tidak terhitung. Lagi-lagi yang kedua, masalah materi, tetap masalah materi. Coba Anda perhatikan dan tanyakan, mungkin kita punya saudara yang kebetulan punya usaha. Tanyakan, lebih banyak mana omset atau penghasilan usahanya di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Di bulan Ramadan, para bapak, para ibu, ini seakan-akan keran dunia akhirat dibuka oleh Allah. Kemudian pertanyaannya, kira-kira para bapak, para ibu, ini di bulan Ramadan ini kok orang-orang tiba-tiba kemudian menjadi sakti, mendadak menjadi sakti, ini kenapa ini? Orang yang kemarin-kemarin enggak, untuk mengeluarkan yang warna merah masuk kotak infak itu sulit, Pak. Tapi barokah Ramadan, kadang wis kadung wis. Sudah tinggal diambil, keluar yang merah. Ya Alhamdulillah. Ramadan. Ya Allah, Ramadan. Saya yakin Ramadan punya keajaiban. Akhirnya di antara kita naruh yang merah itu, yang kemarin-kemarin di luar Ramadan masih kepikiran, gara-gara Ramadan tidak kepikiran. Di luar Ramadan, para bapak, para ibu, tidak mudah di antara kita untuk cepat-cepat tergerak untuk membantu sesama. Tapi lihat Ramadan. Ini kemudian saya katakan, para bapak, para ibu, madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan. Ada sekian banyak keajaiban-keajaiban yang mengantarkan manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Balik lagi, para bapak, para ibu. Kira-kira pertanyaannya, di bulan Ramadan ini ada apa, Pak? Ada apa, para ibu? Hah?
turunnya Al-Quran. Allahu Akbar. Ini jawaban pertama langsung kena, Pak. Langsung kena. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Artinya apa para bapak, para ibu? Anda jika menginginkan kesuksesan, dekatkan diri Anda dengan Al-Quran. Anda kemudian punya keluhan atau punya problem di keluarga Anda, mohon maaf, naudzubillah, semoga keluarga kita harmonis semua, Pak. Amin, Allahumma amin. Jika menemukan ketidakharmonisan, putra-putri yang kadang tidak mendengar nasihat kita sebagai orang tua, lagi-lagi, Pak, kembalikan diri Anda dengan Al-Quran. Ambil mushaf erat-erat, istiqomahkan dengan Al-Quran. Makanya orang tua kita di zaman dulu itu, Pak, banyak sekali yang istiqomah, banyak yang sekali istiqomah, dan itu tradisi sejak zaman sahabat. Ada riwayat dari Ibnu Mas'ud, tradisi membaca Waqiah setiap pagi atau malam itu melahirkan kekayaan. Para bapak, para ibu, ternyata kekayaan yang dimaksud tidak hanya kekayaan secara lahir, tetapi kekayaan secara batin. Para bapak, para ibu, madrasah Ramadan, kata Syekh Abdullah Darraz, salah satu ulama asal Mesir, beliau menyatakan dalam Ramadan ini manusia ini juga sangat aneh. Anehnya kenapa? Harusnya puasa itu menahan seseorang untuk diam diri. Tidak hanya diam diri, Pak, ya, berhemat secara materi juga. Tapi lihat keajaiban yang ada dalam bulan Ramadan. Orang tidak kepikiran untuk mengeluarkan berapapun untuk sesama. Tidak kepikir lagi. Dan semua meyakini bahwa di dalam bulan Ramadan ini pahalanya apa, Pak? Berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Panjenengan sholat fardu di Ramadan itu nilainya berbeda dengan di luar Ramadan. Satu sholat fardu di dalam bulan Ramadan itu 70 kata para ulama, Pak, pahalanya. Dan di luar bulan Ramadan belum tentu panjenengan dapat pahala 70 itu melaksanakan sholat fardu satu. Kalau Anda melaksanakan sendirian, maka pahalanya hanya satu. Kalau Anda sedang berjamaah, maka pahalanya berapa, Pak? 27. Ini sekarang kita di bulan Ramadan, kita melaksanakan sholat fardu, satu sholat fardu, oleh Allah diganjar, diberikan pahala sebanyak 70. Dan kemudian bayangkan jika kita laksanakan sholat fardu itu secara berjamaah, dilipatkan lagi, Pak. Bahkan sholat sunnah saja itu kata para ulama pahalanya seperti pahalanya satu sholat fardu. Dan ini kita tidak temukan di luar Ramadan. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, ini yang kemudian saya katakan ini sebagai madrasah Ramadan. Semoga kita para jamaah yang saya muliakan, dengan kehadiran bulan Ramadan pada tahun ini dapat semakin memperbaiki pribadi kita, dapat memperbaiki amal-amal kebaikan kita, sehingga semuanya diterima oleh Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Dan juga kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, semoga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama ini khalisan liwajhillahil karim, ikhlas karena Allah, tidak karena ingin pujian dari sesama, tidak ingin harkat, martabat ataupun hal-hal duniawi yang lain. Kita seharusnya bisa melaksanakan semua ritual ibadah yang kita laksanakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya muliakan, terakhir yang ingin kami sampaikan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kaitannya Ramadan ini sangat erat dengan Al-Quran. Saya ingin tekankan lagi, para jamaah, jika Anda kemudian ingin putra-putri Anda sukses, pegang Al-Quran, baca Al-Quran, istiqomahkan Anda mempelajari Al-Quran, maka lihat keajaiban-keajaiban. Dan itu tidak hanya di luar Ramadan. Artinya apa para jamaah? Ramadan adalah madrasah besar, cerminan kita, sehingga kita melaksanakan
perbuatan-perbuatan baik di luar Ramadan. Artinya kalau Anda memegang erat dengan Al-Quran, maka kesuksesan akan sangat dekat dengan Anda. Jamaah yang saya muliakan, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga di akhir-akhir Ramadan sampai akhir ini kita diberikan sehat afiah. Kita digerakkan oleh Allah memiliki hati yang tulus beribadah karena Allah. Kita diberikan kekuatan melaksanakan ibadah puasa ini sampai akhir dan diterima ibadah puasa kita. Amin amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum sawa'as sabil. Aqulu qawli hadza thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.